Oke, ini fotonya Salatiga. Beberapa minggu yang lalu saya berada di Salatiga. Ini ada beberapa yang saya kenal, ada beberapa yang tidak saya kenal. Jadi yang ini buat yang belum kenal, nama saya Ketut Rosita. Saya orang Bali, saya ikut PMK di Salatiga zaman 90-an. Saya angkatan 90 biologi, pernah jadi pengurus di PMK, terus pernah jadi staf sebentar, terus menikah dengan orang Amerika, terus saya pindah ke Amerika Februari 2001, punya 2 anak cewek, saya kuliah lagi di sini, kuliah nursing, ini register nurse. Sampai sekarang saya tinggal di Salatiga. Nah, saya mau pengurus meminta saya untuk berbicara tentang the goodness. Saya merasa dari sudut Alkitab, jadi saya merasa itu pasti the goodness of God. Sebelum kita berlanjut, saya mau berdoa. Dan juga untuk pengurus, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya merasa sangat privilege diberikan kesempatan yang indah yang sebenarnya saya tidak layak. Terima kasih. Saya merasa bahwa kalau Tuhan tidak menolong kita tidak akan bisa mengerti. Saya mau mengajak kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan kalau Engkau tidak menolong kami, membukakan pemikiran kami, membersihkan mata kami, membersihkan pendengaran kami. Kami tidak akan mendengarkan, kami tidak bisa mengerti, tidak akan bisa melihat, apalagi hal-hal tentang Engkau. Bapa, pada saat ini tolonglah kami semua, tolong saya yang berbicara, tolong kami yang mendengarkan. Tuhan, saya memohon siapa saja yang hadir di dalam persekutuan ini, Tuhan, saya tidak bisa lihat semua wajah-wajah, tetapi Engkau melihat. Kiranya Roh-Mu yang kudus menarik perhatian kami, supaya kami memperhatikan, engage, terlibat di dalam pikiran kami, hal-hal yang akan Tuhan nyatakan. Tolong kami Tuhan, supaya berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami masing-masing, tidak satu pun yang dicuri oleh iblis karena kami tidak siap. Lindungi kami Tuhan, jauhkan iblis dari pertemuan ini. Biarlah setiap berkat yang Tuhan sediakan itu kami terima semuanya Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan di dalam diri kami masing-masing bisa berbuah dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya berpikir the goodness of God itu kan hal yang sehari-hari ya, kita selalu bilang Tuhan itu baik. Kita merasa Tuhan itu baik. Jadi sepertinya topik yang gampang buat kita untuk berbicara, tetapi juga topik yang susah. Karena masing-masing kita tuh punya persepsi sendiri-sendiri, Tuhan itu baik. Tapi kita punya sepertinya subjektif. Gitu. Terus saya minta Tuhan untuk menolong saya untuk apa yang Tuhan mau kita bicarakan secara khusus. Dan saya merasa inilah yang saya terima dari Tuhan. Itu kan karakternya Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Satu hal yang fakta yang sebenarnya itu bahwa Tuhan itu tidak berubah. Beda dengan kita.
kita berubah, persepsi kita berubah. Anak saya waktu mereka masih kecil, saya punya 2 anak, sekarang sudah dewasa dua-duanya. Waktu mereka masih kecil, mereka tuh suka di kamar mandi gitu. Kamar mandinya tuh kayaknya besar buat mereka. Terus kalau mereka mandi, dua-duanya masuk di jacuzzi gitu loh, di bathtub jacuzzi. Jadi mereka tuh muat gitu. Nah sekarang kan sudah besar, jacuzzinya tidak berubah, kamar mandinya ukurannya tidak berubah, tapi persepsi mereka berubah. Mereka bilang, ini kamar mandinya kecil banget sih, saling dorong-dorongan. Jadi minta mereka yang minta satu orang punya satu kamar mandi gitu. Terus saya merasa emang sih kalau kita amati itu ya, persepsi kita tuh tergantung dengan pengalaman, tergantung dengan usia. Jadi kita itu berubah gitu. Nah Tuhan itu tidak berubah. Jadi Tuhan pada zamannya Musa, orang suka bilang perjanjian lama itu kayaknya Tuhan itu bagaimana gitu, kayaknya kayaknya kurang kasih. Terus Tuhan zaman Musa dengan Tuhan zamannya Paulus itu sama gitu, karakternya itu sama, karakternya itu tidak berubah. Tuhan itu tidak lebih mengasihi ketika kita melayani. Kemudian Tuhan tidak kurang mengasihi karena kita kurang melayani. Enggak, itu Tuhan itu sama. Jadi kasihnya itu sama, karakternya itu sama, dia itu tidak berubah. Dan di sini kita bisa rest gitu loh, dengan tenang bahwa Tuhan kita tuh nggak berubah. Kalau Tuhan berubah-berubah bahaya kita. Nah, pengurus itu ingin saya menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Nah, kita yang mengikut Tuhan sudah lama, yang mengikut sungguh-sungguh, semakin lama itu kadang kita tuh jadi karena sudah sering mendengar, jadi kayak apa ya, not dull, kayak pisau itu kurang tajam gitu ya. Jadi saya berharap ini menjadi refreshing gitu loh, menyegarkan kita kembali. Nah buat mereka yang belum mengerti apa itu the goodness of God, bisa menjadi hal yang baru. Oke. Saya memilih 3 ayat firman Tuhan ini untuk kita dengar bersama-sama. Saya minta ada sudah masing-masing tadi sudah menyiapkan untuk membacakan firman ini. Coba kita mendengarkan dengan baik. Silakan. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terus yang berikutnya, Mary. Masih mute, Kak. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. terima kasih untuk 3 ibu-ibu apa cewek yang sudah membacakan firman Tuhan. Setiap kali saya membaca selalu ada hal-hal baru, kayak Kejadian 3:21. Bukan saja Tuhan itu membuat pakaian buat Adam dan Hawa setelah mereka berdosa, tapi juga memakaikan, kayak
masangin itu loh, kayak kalau mama masangin pakaian ke anaknya. Jadi membayangkan begitulah Tuhan yang memakaikan kita the righteousness of Jesus, jadi kebenaran Kristus yang Tuhan apply, yang Tuhan pakaikan pada kita. Nah, kadang itu saya merasa dalam hal kebaikan Tuhan itu ada dua reaksi. Reaksi yang pertama itu orang yang merasa dirinya begitu berdosa, begitu like condemned, tidak layak, merasa tidak layak, terus tidak mau menerima gitu kebaikan Tuhan. Kemudian di sisi yang lain orang yang menerima kebaikan Tuhan, tapi diam-diam di dalam hatinya merasa dirinya layak gitu loh. Orang karena kan saya sudah berbuat baik gitu. Jadi merasa saya ada baiknya, makanya saya pantas menerima kebaikan Tuhan gitu. Jadi dua-duanya ini reaksi ini salah gitu. Tapi lucunya itulah hati manusia ya. Kadang kita tuh tanpa sadari kita merasa ya sudah selayaknya lah Tuhan baik sama saya. Karena saya melayani atau karena saya selama ini berbuat baik gitu. Nggak tahu kalian masuk kategori yang mana. Oke, kebaikan Tuhan berkaitan sekali dengan keadilan, dengan karakternya yang lain, keadilan, kebenaran, kasih, dan kemurahannya. Saya berpikir bagaimana ya saya membayangkan kebaikan Tuhan itu. Mungkin bisa dikasih contoh. Misalnya kalau orang tua atau kalian yang punya anak, kalau misalnya anak Anda itu dibunuh orang, Tuhan yang menjaga ya. Ini contoh saja. Orang yang terdekat sama Anda itu dibunuh orang, terus dibawa ke pengadilan. Terus hakimnya itu menegakkan keadilan. Jadi yang bersalah dihukum, dimasukkan penjara seumur hidup. Nah, kita bisa lihat bahwa hakimnya itu adil. Jadi in a sense ada rasa baik. Jadi hakimnya itu baik. Nah, sebaliknya kalau orang yang membunuh, terus hakimnya bilang, oh saya mau bermurah hati kepada si pembunuh ini. Jadi saya mengumumkan bahwa saya mau bermurah hati, saya bebaskan si pembunuh ini. Apakah itu murah hati? Murah hatinya itu korup. Kita bisa lihat dengan jelas kalau itu bobrok, hakimnya bobrok, hakim tidak adil. Jadi kebaikan Tuhan itu erat sekali kaitannya dengan keadilan. Jadi sehari-hari saja kita bisa bilang, kita bisa tahu kebaikan itu seperti apa. Tapi tanpa sadar orang itu, saya dengerin ada yang bilang seperti ini. Pada akhirnya Tuhan akan mengizinkan semua orang itu masuk surga karena Tuhan itu baik. Nah, baik malah kebalikannya itu twisted, tahu nggak twisted kan? Jadi dibelokkan. Jadi kebaikan Tuhan itu dibelokkan. Saya bilang, bukannya itu berarti Tuhan tidak baik. Kalau Tuhan membiarkan hal yang jahat, itu berarti kan Tuhan tidak baik. Tapi itulah pikiran manusia berdosa. Oke, kembali kepada karakter Tuhan. Saya mau kita sedikit lebih berpikir lebih dalam apa artinya karakter. Karakter itu nature kayak ontology, kayak kalau misalnya pohon itu kan nature-nya itu kan akan muncul dalam buah. Nah, kita itu kan nature-nya kita kan berasal dari Adam, berasal dari dosa. Jadi karena kita lahir dari dosa,
segala yang keluar dari diri kita itu akan membuahkan dosa. Sebaliknya, let's go back to manusia. Jadi manusia itu reaksinya apapun, misalnya kalau anak-anak tiba-tiba bereaksi yang tidak baik, itu sebenarnya normal buat kita, karena berasalnya dari karena kita manusia punya nature-nya dosa. Jadi kalau anak marah, kalau anak mukul saudaranya, I mean it's normal buat orang berdosa karena nature-nya itu. Nah, sebaliknya Tuhan itu nature-nya baik. Jadi karakternya itu kasih. Jadi kan Tuhan bilang bahwa dia itu kasih. Nah, kalau Tuhan itu baik, bukan dia tidak seperti kita. Kalau kita kan harus berpikir sebentar kan. Saya ini, tidak layak saya itu memperlakukan orang ini seperti ini. I have to be good. Saya harus berusaha baik. Jadi kita tuh melalui proses pikiran. Tuhan tuh nggak kayak gitu. Tuhan itu otomatis. Dia itu otomatis dia baik, otomatis dia mengasihi, otomatis dia adil. Tuhan nggak berusaha. Kenapa? Karena nature-nya seperti itu. Nah, kalau kita itu punya pengertian karakter Tuhan yang benar, jadi kita bisa rest. Rest itu kita beristirahat, pikiran kita itu bisa tenang karena bereaksinya Tuhan itu tidak tergantung pada diri kita, tapi tergantung pada karakternya. Nah, karakternya itu tidak berubah, karakternya itu sama. Nah, dealingnya itu yang tergantung kita, tapi karakternya itu tidak berubah. Jadi kita bisa jangan diombang-ambingkan gitu oleh situasi. Tuhan ini gini nggak ya? Tuhan gimana Tuhan bereaksi ya? Tenanglah, tenang. Rest in God. Istirahat dalam karakter Tuhan. Nah, susahnya kita mengenal Tuhan itu karena Tuhan hanya satu. Kalau kita kan banyak kan. Jadi ada banyak orang seperti saya, walaupun saya unik ya. Tapi saya kan manusia, jadi manusia di mana-mana pada dasarnya sama, yaitu nature-nya adalah dosa. Jadi saya itu punya bandingan. Nah, Tuhan itu tidak punya bandingan, jadi hanya ada satu Tuhan. Nah, bagaimana saya mengenal Tuhan? Karena nggak ada bandingannya. Ya, Tuhan sendiri harus menyatakan dirinya sama saya. Kalau nggak gitu, ya saya nggak akan kenal Tuhan. Kemudian di dalam proses mengenal karakternya Tuhan itu, kita kan apalagi kita sudah lama jadi beragama Kristen, karena kita di gereja, kemudian PA, kemudian KTB. Jadi pikiran kita atau pengenalan kita itu sudah dibentuk oleh semua itu gitu loh. Jadi kadang kita itu saya sih menganjurkan be aware of preconceived notions. Itu artinya kadang kita pemikiran kita tentang Tuhan itu terbentuk tanpa punya bukti yang cukup gitu loh. Untuk kita itu berpikir bahwa Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kita datang pada Tuhan, entah itu membaca firman atau kita mendengarkan khotbah, just be aware bahwa kita tuh punya pemikiran persepsi tertentu tentang Tuhan. Jadi minta Tuhan untuk menolong kita. Nah, saya mau membacakan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Keluaran, saya punya Alkitab Bahasa Indonesia. Keluaran
34 ayat 6 dan 7. Ingat ya, ini pasti pernah bacakan ya. Ini waktu Musa dia minta Tuhan tunjukkan dirimu, siapa engkau. Dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, ayat yang ke-6 dan ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya Musa dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, coba kita merenungkan atau pikirkan sebentar tentang karakter Tuhan ini. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, Tuhan artinya, ya kalau dalam bahasa aslinya itu kalau dia repeat kayak begitu tuh kayak memberikan peneguhan gitu. Inilah aku, bahwa akulah Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan siapa dirinya kepada Musa. Kemudian Musa mesti menyampaikan itu kepada Israel dan juga sekarang kepada kita. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan atau pengen tahu Tuhan, lihat karakternya. Dan kembali lagi seperti saya bilang, kalau kita baca di sini Tuhan menyatakan dirinya itu penyayang dan pengasih. Kita otomatis kita punya ide seperti ini. No, it's not. Enggak. Tuhan itu yang pertama, Tuhan itu punya penyayang dan pengasih, pasti tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi kita itu perlu minta Tuhan dikasih pengertian, just have your mind open. Jadi punyalah pikiran yang terbuka terhadap Tuhan. Karena ini akan menjadi pelajaran kita sepanjang hidup. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dalam bahasa Inggrisnya itu abounding in goodness. Dan ada di translation lainnya abounding in goodness, faithfulness, kesetiaan dan kebenaran. Jadi kasihnya itu tidak korup, kayak hakim yang mau bermurah hati mengampuni. Nah, kasihnya Tuhan itu tidak korup, tidak cacat, yang meneguhkan kasih setianya kepada ribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidak sekali-kali ia membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa Tuhan itu baik. Jadi semua ini kan baik, ya, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tapi kita akan lebih fokus sedikit kepada berlimpah kasih setia. Tapi saya cuma mau kita lihat bahwa Tuhan itu baik. Lihat karakternya ini. Jadi seperti saya bilang, kebaikan Tuhan itu erat sekali dengan keadilan. Kita akan kembali nanti ke slide ini ya. Saya berpikir keadilan itu kan dealing sama pelanggaran dosa kita. Nah, karena Tuhan itu baik, Dia tidak bisa menyembunyikan dosa kita, pelanggaran kita. Sedikit apapun tidak bisa disembunyikan, dimasukin di bawah, kayak anak kecil dimasukin di bawah rag, karpet kayak gitu, terus hilang sembunyi gitu. Tuhan nggak bisa seperti itu. Jadi dia tidak bisa mengabaikan dosa kita. Kalau kita punya pikiran pikiran yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak bisa mengabaikan sama sekali. Kalau dia mengabaikan itu berarti dia tidak baik. Ya. Tapi orang melihatnya dari sisi lain, kalau dia tidak abaikan, sepertinya Tuhan nggak kebalikan gitu loh. Kalau orang tua bisa mengabaikan kesalahan anaknya,
dilihat sebagai orang tua itu baik gitu. Kalau orang tua tidak deal sama kesalahannya anak, jadi dibilang orang tua baik. Nah, itu persepsi yang twisted, yang sudah dibelokkan, dan banyak itu di sekitar kita. Nah, jangan sampai kita itu pelan-pelan persepsi dunia tentang kebaikan itu masuk dalam pikiran kita. Karena memang nggak enak kalau kita harus deal sama apa yang tidak baik yang anak lakukan. Kita harus deal dealing harus diselesaikan, jangan dibiarkan gitu loh. Oke, terus nah balik kepada kebaikan Tuhan. Di Markus 10 ayat 17-22 ini, kita nanti kalian bisa baca sendiri. Ini kan cerita tentang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus yang bilang, guru yang baik gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawabnya dengan pertanyaan, kenapa kamu bilang saya baik? Hanya Tuhan yang baik. Jadi Tuhan tuh berbalik bertanya pada orang itu mungkin untuk mengkoreksi persepsi orang itu atau untuk menyatakan motivasi anak muda itu. So anyway, jadi kita tahu dari sini hanya Tuhan yang baik. Karena apa? Nah, di sini kita lihat di cerita anak muda itu ya, dia itu kan sudah Tuhan bilang, oh kalau begitu kamu mesti melakukan perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan kasih false witness, bersaksi yang salah. Jadi orang muda itu dengan cepat bilang, oh ya sudah saya lakukan semua itu gitu. Dia sudah merasa dirinya baik. Tapi Tuhan bilang, oke, kalau mau begitu sempurna, jual semua hartamu, kasih kepada orang miskin. Dan di situ dengan cepat anak muda itu bilang, sedih gitu, langsung pergi. Nah, yang saya mau kita lihat di sini itu bahwa kebaikan Tuhan itu sempurna. Jadi bukan objek, bukan subjektif, bukan kita merasa baik. Oh, kayaknya itu baik deh. Enggak, kebaikan Tuhan itu objektif. Jadi tidak ada cacat. Nah, karena susah membayangkan kebaikan lebih konkretnya itu, karena pikiran kita kan suka konkret ya. Kita lihat terang, di sisi lain kan Tuhan bilang, firman Tuhan bilang bahwa Allah itu terang, Tuhan itu terang. Nah, kalau terang lebih mudah kita bisa membayangkan terang sekali gitu. Nah, dalam terang itu sedikit saja benda atau hal kegelapan itu bisa dilihat dalam terang. Nah, begitulah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu sempurna. Jadi ada yang cacat sedikit saja, itu langsung dideteksi oleh kebaikannya. Jadi kembali lagi ke keadilan Tuhan itu. Jadi ada sedikit saja yang tidak adil atau tidak baik, Tuhan deteksi. Jadi kita itu kadang motivasi kita, kalau kita kan nggak aware, kadang kita merasa, aku merasa cukup baik gitu. Terus kita nggak mendeteksi, nggak even aware, hati kita itu tidak mendeteksi. Kadang kita nggak aware, kita melakukan hal-hal ofensif. Kadang kita datang pada Tuhan aja, hati kita tuh bisa salah gitu loh. Makanya Roh Kudus itu mesti menolong kita bagaimana kita berdoa. Karena waktu kita approach, kita mendekati tahta Tuhan, hati kita aja bisa salah. Jadi begitulah perfection, the perfection, kesempurnaan kebaikan Tuhan. Kita tuh susah mengerti karena kita nggak lihat ada perfection. Karena itulah nggak ada bandingan. Saya bisa kasih sedikit contoh ya. Saya pernah terbang malam. Saya tuh nggak pernah melihat bintang tuh begitu banyak. Terus begitu terang. Nah, terbang tinggi malam, saya buka jendela airplane,
kaget gitu lihat bintang, wow, begitu terang, begitu banyak. Karena apa? Karena di atas itu gelap, dan juga saya lebih dekat dengan bintangnya itu ya. Nah sebenarnya setiap hari bintang tuh nggak hilang, bintang tuh ada, tapi kita nggak lihat. Kenapa? Karena ada polusi light, ada polusi cahaya. Tapi karena cahaya itu makanya kita nggak bisa lihat. Nah semakin gelap di langit di sekeliling kita, semakin kita lihat bintang itu. Nah, begitu juga dengan dosa, karena kita sudah begitu terpolusi, jadi kita tuh nggak aware akan dosa kita. Nah, kita jadi nggak aware akan kebaikan Tuhan. Jadi kita begitu terpolusi, kita nggak bisa lagi melihat betapa baiknya Tuhan itu. Sama seperti pisau yang sudah tumpul itu loh. Oke, saya kalau sudah mau habis waktu dibilangin ya, minta tolong, saya nggak lihat tadi. Saya mulainya jam berapa. Oke, terus saya berpikir Tuhan yang baik, orang tuh selalu berpikir kalau Tuhan itu baik, berarti saya itu ya diampuni, diizinkan masuk surga. Gitu. Kalau saya berpikir Tuhan, apa yang Tuhan lakukan terhadap Tuhan yang baik terhadap manusia yang tidak baik? Nah, saya tuh suka ingat sama tomat. Oke, dengan tomat. Kalau saya beli tomat, itu kan satu bungkus yang satu banyak gitu ya. Terus sampai di rumah dibuka, selalu saja satu ada yang busuk. Paling nggak satu. Atau sudah berapa hari di kulkas, saya ambil mau pakai tomat, ya busuk tomatnya. Terus saya, apa yang kita lakukan ibu-ibu? Kita mesti buang ya. Maaf yang bapak-bapak juga itu bisa. Petrus ada Petrus. Terus apa yang kita lakukan? Ya dibuang gitu. Barangnya busuk. Nah, samalah dosa kita itu busuk. Busuk bukan hanya kelihatannya, tapi baunya juga busuk gitu loh. Nah, apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia yang busuk? Dibuang, dihukum. Nah, ini saya ingin kita baca ya Petrus pasal 2 ayat 23 sampai 24. Nah, karena ini Petrus, bagaimana kalau Petrus yang baca? Pet, kau ada Alkitab nggak? Jangan-jangan dia agak hilang. Ani punya Alkitab? Oke, Mbak Ketut, ada Mbak Ketut. Minta tolong Ani. Ya, 1 Petrus ya ini ya. 1 Petrus 2 ya. 1 Petrus atau 2? Coba deh 1 Petrus. 1 Petrus. Oke, 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24 ya. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Terima kasih Ani. Oke, tadi itu dia itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, Petrus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya kepada Bapa, menyerahkan semua itu kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Jadi Tuhan Yesus merasakan keadilan Bapaknya. Dan dia dihukum. Tuhan Yesus dihukum oleh Bapaknya. Kemudian ayat 24 itu menjelaskan kenapa dia dihukum. Karena dosa-dosa kita, semua dosa kita yang lama, bukan hanya dosa kita, dosa-dosa manusia yang lama, yang sekarang, yang besok. Jadi semua itu ditaruh di badan Tuhan Yesus. Nah, Bapa memperlakukan Tuhan Yesus
seperti memperlakukan orang berdosa. Nah, begitulah Tuhan Bapa kita, betapa baiknya Dia, sehingga sedikit saja dosa kita itu harus di-deal, harus diperlakukan, tidak bisa dibiarkan. Jadi Tuhan Yesuslah yang menanggung dosa kita, dan Dia diperlakukan oleh Bapaknya secara adil. Dia dihukum, Dia disalibkan, dan dibuang oleh Bapaknya. Puji Tuhan, Dia bangkit lagi pada hari yang ketiga. Jadi saya mau kita melihat itulah ekspresi kebaikan Tuhan. Jadi ekspresi yang terbesar, ekspresi kebaikan Tuhan yang terbesar itu ada di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristuslah Tuhan menunjukkan kebaikannya. Sehingga di dalam Kristus ada pengampunan dosa, ada persekutuan dengan Tuhan, ada keluarga Tuhan. Jadi di dalam Kristuslah kita punya keluarga baru. Di dalam Kristus Tuhan memberikan kita doa. Jadi kalau kita berdoa di dalam Tuhan Yesus. Doa itu kan kita didengarkan oleh Bapa kita, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Nah, bukan hanya itu saja, di dalam Kristus, kalau kalian baca Efesus 1 ayat 20, kemudian Efesus 2 ayat 6, itu Tuhan Yesus itu bangkit dan didudukkan di sebelah kanan Bapa. Kemudian di Efesus 2 ayat 6 juga dikatakan bahwa kita yang ada di dalam Kristus juga duduk bersama Kristus. I mean, think about it, pikirkanlah. Di mana Kristus berada, kita berada di sana. Memang kita sekarang masih di bumi, tapi roh kita itu juga ada di sana bersama Kristus gitu. Nanti kita juga akan bersama Kristus. I mean, think about it. Jadi hal itu yang sampai nggak punya kata-kata untuk bilang wow. Mau ngucapin terima kasih sama Tuhan tuh rasanya kata-kata tuh nggak cukup. Jadi apa yang kita ucapkan terima kasih yaitu dengan hidup buat Tuhan. Nah, semua ini hanya ada di dalam Kristus. Kemudian sebaliknya, hal ini di luar Kristus ini tidak ada. Jadi kalau ada orang selalu mempermasalahkan bahwa orang itu hanya kalau tidak percaya Kristus, orang itu masuk neraka atau orang itu dihukum. Orang selalu mempermasalahkan itu. Nah, belum lama ini ada teman yang kayak gitulah, dia dari agama lain, terus dia bilang dia punya satu masalah dengan kekristenan, bahwa di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Masa sih orang sebanyak di dunia ini agama lain, masa sih mereka harus masuk neraka kayak gitu? Terus saya jawab, masalahnya bukan itu. Masalahnya itu adalah hanya Yesus yang menanggung dosa. Jadi hanya Yesuslah yang menanggung dosa kita, tidak ada orang lain. Makanya tidak ada pengampunan di luar Kristus. Jadi Tuhan itu kan fair, tidak ada jalan lain, dikasih jalan, terus kalau orangnya menolak kan ya harus dihukum kan. Saya mau kembali ke slide ini ya. Kalau kita lihat slide ini, itu kan karakternya bertentangan ya. Jadi karakternya di satu sisi Tuhan mengampuni. Nah, kalau Tuhan mengampuni tanpa keadilan, kan pengampunannya itu cacat, bobrok, korup. Di satu sisi dia mengampuni, kemudian berikutnya dia bilang tidak, tetapi tidak sekali-kali
Dia membebaskan orang bersalah dari hukuman. Nah, jadi ada kontradiksi di sini. Nah, bagaimana kita tahu ini tidak kontradiksi? Ini harus dilihat di dalam terang Kristus. Jadi di dalam Kristuslah karakter Tuhan itu ada harmonis. Jadi Tuhan memang tidak sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Makanya Kristus dihukum. Makanya di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada berlimpah-limpah kasih setia. Di dalam Kristus Tuhan Allah tidak mengabaikan kesalahan orang. Jadi Kristus jawabannya. You see, makanya di luar Kristus kita nggak bisa mengenal Tuhan. Karena untuk mengenal Tuhan mesti berada di dalam Kristus. Oke. Kita sedikit memikirkan tentang kata berlimpah. Apa artinya berlimpah? Berlimpah itu bisa juga dilihat dari kualitas, dari kesabaran Tuhan. Bayanginlah, coba kita berpikir dari sisinya Tuhan, dari perspektifnya, God's perspective. Jadi perspektifnya Tuhan. Tuhan tuh menderita. Bayangin kalau kita sebagai orang tua, kita melihat anak kita tuh membangkang. Nah, kita tahan-tahan. Kita nggak kasih tahu, kita tahan-tahan. Berharap kapan ya anaknya berubah ya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 20 tahun. Nah, bayangin Tuhan tuh sabarnya minta ampun. Dia menunggu kita itu berubah. Dia menunggu Tuhan Yesus mengirim Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk menanggung hukumannya itu. Nah, saya cuma lihat sedikit dari Adam yang berdosa dari sejak Adam dan Hawa berdosa sampai Noah itu 1656, jadi 1656 tahun. Kemudian dari Noah ke Abraham 422 tahun. Belum lagi bangsa Israel itu 40 tahun membangkang di padang gurun. Jangankan Tuhan, kita aja mau kalau baca perjanjian lama itu rasanya capek. Capek dan bangsa Israel. Satu kali, oke. Kemudian berikutnya, kayak orang lupa gitu loh. Ya, dari sisi Tuhan menderita melihat kita membangkang. Nah, kemudian pengurus juga minta, hang on just a second, I'm missing something. Oke, dari segi berlimpah, kita juga bisa lihat dengan Tuhan memberikan anaknya itu berlimpah. Nah, kita aja kalau mengasihi anak sedemikian rupa, kita mau berkorban buat anak kita. Nah, di sini Tuhan memberikan anaknya buat kita, kesayangannya buat kita. Jadi kita bisa lihat betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Kalau dia tidak mengorbankan anaknya saja, kita bisa lihat, wow, betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dan seperti yang saya bilang di slide berikutnya, yang berlimpah, ini semua ada di dalam Kristus. Ini dikasih oleh Bapa kita. Semua ini Tuhan berikan di dalam Kristus. Jadi kita bisa lihat itu berlimpah. Tuhan tidak menahan kebaikannya pada kita. Nah, pengurus juga minta saya untuk melihat bagaimana membudayakan kebaikan. Nah, saya pikir seperti tadi yang kita nyanyikan itu awal-awal, Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Diberkatilah, blessed is the one who trusts in God. Jadi diberkatilah orang yang percaya pada Dia. Nah, Tuhan itu bukan filosofi, jadi bukan sesuatu yang harus di-study gitu loh. Tapi Tuhan itu mesti dikenal. Nah, karena kalau Tuhan hanya harus di-study, ya orang-orang yang nggak bersekolah itu kasihan dong. Tuhan nggak adil berarti. Nah, Tuhan ini
transcend semua. Jadi Tuhan itu melampaui pendidikan, melampaui orang yang tidak punya pendidikan, melampaui budaya, melampaui suku, melampaui semuanya. Jadi apa hal yang sama yang kita miliki semua? Semua manusia harus makan kan? Jadi tanpa pandang bulu, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua harus makan untuk hidup. Jadi begitulah Tuhan. Jadi kita mesti mengenal Tuhan. Tuhan itu mengundang kita untuk kecaplah dan lihatlah, cicipi aku. Kan Tuhan Yesus saja bilang, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu bukan bagian dari aku gitu loh. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang kita itu mesti alami. Bukan berarti kita nggak perlu pakai otak, maksudnya otak kan cuma salah satu kan, tapi kita alami, kita seperti makanan, kita makan itu nikmati, kita cicipi. Jadi kalau kita seperti gambaran makanan ini, ya ampun di Indonesia saya tuh makan berlimpah-limpah, makan banyak saya itu. Ini kan ada banyak. Kalau kita cuma menganalisa ini apa ya, kayaknya ada peti ya kayaknya di gambar ini. Terus ada sayur apa gitu, kita menganalisa. Ya kalau kita cuma menganalisa ya kita tahu, tapi kita tidak merasakan, kita tidak dapat efeknya, kita nggak dapat energinya. Jadi kalau kita makan, jadi kita merasakan dengan senses, jadi dengan indera mencicipi, indera merasa, indera membaunya, kita bisa membauin. Kemudian kita hasil dari makanan itu kan membuat kita jadi punya energi kan. Jadi begitulah seharusnya Tuhan itu. Jadi kayak makanan, jadi kita nikmati. Jadi kalau makanan itu kan masuk ke tubuh kita lewat mulut. Nah Tuhan Yesus itu makanan rohani itu masuknya lewat pendengaran. Jadi kita mendengar, kemudian kita engage, kita mengerti. Jadi kalau engage itu kan pikiran kita tuh terlibat gitu loh. Oke, kemudian hati kita terlibat. Jadi kita itu dapat makanan gitu, makanan rohani dari Tuhan. Nah, saya melihat seperti apa sih gambaran orang yang sudah mengalami makanan rohani, mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saya melihat itu seperti pohon yang ditanam di dekat air. Jadi kelihatan sekali bahwa sekalipun dia musim panas, pohonnya itu akan terus bertumbuh segar, dia tidak kekurangan apa-apa karena yang dia butuhkan adalah air. Jadi dibilang di Yehezkiel ya bahasa Indonesia-nya. Nanti kalian bisa baca deh. 36 ayat 26 bahwa Tuhan memberikan kita hati yang baru. Nah, hati yang baru ini bukan berasal dari manusia lama, tapi berasal dari hatinya Tuhan. Jadi kita jadi punya nature yang baru, kita punya keinginan yang baru, kita punya rasa kasih yang baru yang datang dari Tuhan. Kemudian di Lukas 7 ayat 47, ini cerita tentang wanita yang yang menyirami Tuhan dengan parfum, dengan minyak wangi. Orang Farisi mengundang Tuhan Yesus makan, Tuhan Yesus datang, terus ini perempuan ini yang berdosa, yang dosanya sudah diampuni itu datang. Nah, perempuan ini membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Terus orang Farisi ini berpikir, ini Yesus ini sadar nggak sih? Dia dipegang sama orang berdosa, wanita pula. Jadi kemudian Tuhan Yesus berbalik kepada Simon, Petrus ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus bilang ada 2 orang berhutang kepada yang pelepas uang, yang satunya berhutang lebih banyak, saya lupa dia berapa, 500 atau pokoknya jumlahnya bedanya 2 jumlah yang berbeda. Yang satunya itu jauh lebih sedikit, yang satunya itu jauh lebih banyak gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, nah pelepas uang ini mengampuni mereka, membebaskan mereka dari hutang. Terus siapa yang akan berterima kasih lebih banyak gitu?
Ya, ceritanya kan mudah toh, semua orang tahu, ya anak-anak juga tahu jawabannya. Ya pasti yang punya hutang banyak yang akan senang sekali gitu. Nah, begitulah Tuhan Yesus bilang, oh dosa orang yang sudah banyak diampuni akan mengasihi banyak gitu. Maksudnya itu semakin kita itu menyadari betapa bobroknya kita, semakin kita akan menyadari betapa besar kasih Tuhan. Nah, orang yang sudah mengalami kasih Tuhan akan mudah mengampuni. Jadi tidak mudah tersinggung. Jadi kalau ada orang bilang kalau saya tuh kadang suka menggodain anak-anak saya. Kalau ada yang bilang, Bu, anak ibu itu kok nakal sih? Aku bilang, emang kok. jadi saya itu tidak perlu membela bahwa anak saya itu baik. No, saya tahu anak saya itu nakal. Saya tahu saya punya dosa. Jadi kalau ada yang mengkoreksi saya baru bilang, ya, thank you, terima kasih. Jadi semakin kita menyadari bahwa kita tuh benar-benar jahat. Jadi bukan hanya orang yang kalau kita lihat berita pembunuhan itu kan kita merasa orang itu jahat banget. Nah, padahal kita juga sama, bibitnya sama. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita itu bibitnya sama, kita tidak ada bedanya dengan Hitler, tidak ada bedanya dengan teroris, tidak ada bedanya dengan siapa yang paling jahat yang kita pikir. Ya bibitnya sama. Tapi karena kemurahan Tuhan saja, makanya kita seperti sekarang. Jadi kita akan lebih sadar, lebih berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Nah, akan terpancar kebaikan dari diri kita, bukan hanya misalnya kita melakukan misalnya, saya akan melayani, bukan hanya itu, tapi kebaikan yang terpancar secara normal, secara tidak kita sadari akan memancarkan kebaikan. Orang lain akan secara otomatis merasakan kebaikan. Nah, juga kita akan punya keberanian. Ingat wanita ini ya, wanita yang sudah diampuni dosanya ini. Dia kan zaman dulu wanita itu kan di rumah gitu. Nah, dia tuh wanita ini berani untuk ada courage, ada keberanian untuk melewati tembok-tembok penghalang gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang sudah mengalami, mencicipi kebaikan Tuhan, kalau kita tidak terganggu dengan orang lain yang hidupnya akan menuju neraka, kalau kita tidak punya keberanian untuk memberitahukan bahwa ada pengampunan di dalam Tuhan Yesus, mungkin kita perlu bertanya kali ya. Mungkin kita lupa bahwa kita ini sudah diberi kebaikan oleh Tuhan. Jadi kita lihat ada keberanian di diri wanita ini, wanita berdosa ini melewati penghalang sebagai wanita, kemudian ada murid-murid Tuhan Yesus, laki-laki semua, laki-laki. Jadi wanita ini punya keberanian gitu. Jadi pengertian yang benar akan Tuhan akan memberikan kita keberanian. Nah, Injil itu kan berita baik, gitu. Jadi berita keselamatan. Jangankan gitu, kalau misalnya kita aja saya kan baru datang dari Indonesia, terus ada teman yang pengen ke Indonesia, mereka nanya, saya tuh dengan langsung semangat, saya bilang, oh ya kamu mesti kesini, kamu mesti kesini, mesti coba makanan ini gitu loh. Pasti pengen memberitahu karena sudah mencicipi. Jadi seperti itu, kalau kita sudah mencicipi kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, kita akan cari bagaimana caranya supaya saya bisa kasih tahu orang ini tentang Yesus.
Jadi motivasinya itu bukan untuk merubah agama orang ini, bukan untuk convert, bukan untuk merubah orang ini pindah agama, bukan pindah agama. Karena ke Kristus apa mengikut Kristus itu bukan agama, itu mengikut Kristus itu seperti orang makan, seperti makanan. Jadi semua orang perlu Kristus, semua orang perlu makanan. Jadi beda sekali kalau dimotivasi oleh kasih, bukan kasih kita kepada manusia itu, tapi kasih Tuhan kepada manusia itu, gitu. Jadi karena kasih kita itu berubah naik turun. Kalau kita merasa senang, kita lebih baik. Kalau kita merasa kurang senang, kita tidak baik. Kalau kita dilukai, kita tidak bisa berbuat baik. Jadi kalau kita dimotivasi oleh kasih Tuhan kepada manusia itu, ingat ya, Tuhan itu bukan hanya mengasihi kita, Tuhan itu mengasihi semua. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya buat kita, kebaikan Tuhan buat semua. Jadi kalau kita dimotivasi oleh kasih Tuhan kepada manusia itu, jadi kita akan melayani. Jadi kita akan punya the attitude, sikap hati yang bagaimana ya caranya supaya orang ini tahu, paling nggak tahulah bahwa ada pengampunan di dalam Tuhan Yesus gitu. Kita akan memberitakan kabar baik buat teman itu. Nah kita tuh kadang halangannya kadang kita berpikir orangnya nggak mau tahu. Nah coba cari tahu. Paling tidak kita bisa kasih tahu ini loh, kamu itu mesti dengar. Mungkin kamu nggak akan percaya, nggak apa-apa, coba dengerin deh dulu. Kamu ini mesti dengar ini bahwa ada pengampunan dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mati buat kamu, bukan hanya buat saya, buat kamu juga. Dan dia tuh mengasihi kamu. Ini loh, dia itu seperti ini. Jadi dimotivasi oleh kasih, yaitulah kebaikan Tuhan. Jadi kita itu kalau kita melihat bahwa keadilan Tuhan itu bukan dari segi yang jahat, tapi melihat itu bahwa baik itu Tuhan menghakimi. Karena Tuhan itu juga menyediakan pengampunan, menyediakan korban. Alright, semoga menjadi berkat ya. Terima kasih. Halo. Sepi banget sih. Tertidur ya? Ani, kamu coba unmute. Terpesona. Ya, Mbak Ketut. Pimpinan terpesona. Semoga saya tidak bicaranya terlalu cepat ya, karena kalau saya excited saya kayak ngebut kayak selalu ada yang bilang slow down. Gimana, terlalu cepat? Enggak, Kak. Oke, terus sekarang mau ada pertanyaan, mau ada apa? Saya sudah selesai. Semoga menjadi berkat dan Tuhan Yesus ditinggikan. Ini pertanyaannya si Siu. Yang lain-lainnya saya belum lihat karena ini baru saya lihat. Siu. Oke, Siu bertanya bagaimana cara mengasihi sesama orang percaya atau rekan sesama Kristen yang sangat menjengkelkan. Saya bilang ya, segala sesuatu tentang Tuhan itu impossible, bukan hanya susah. Salah satu yaitu pertanyaan sama teman saya datang. Emang kok susah banget sih mengasihinya? Emang kau nggak susah kok? Aku bilang impossible. Bukan hanya susah, it is impossible untuk mengasihi. Mungkin kita mengasihi sebentar, habis itu besoknya nggak mengasihi. Okay. You see, untuk mengasihi it's impossible. Jadi sama seperti kita lahir baru, it is impossible untuk lahir baru kalau bukan Tuhan yang mengerjakan. Nah, dan maunya Tuhan kan bukan hanya pura-pura mengasihi, maunya Tuhan kan it comes from the heart, keluar dari hati kita gitu loh.
Nah, kalau kita sadar seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita minta Tuhan. Tuhan, saya nggak akan bisa mengasihi kalau Engkau tidak berikan saya hati mengasihi. Nah, salah satu doa yang sering saya minta dari Tuhan buat diri saya, teach me, Tuhan berikan saya kemampuan untuk mengasihi suami saya hari ini, mengasihi anak-anak saya, mengasihi ini, mengasihi itu. Mengasihi orang yang hidup dengan kita setiap hari itu nggak impossible. Makanya saya kalau baca-baca orang yang counselor itu punya begini caranya mengasihi, begini caranya mengasihi, saya really. So bukan saya menghina sih, it's reality, it's realitas. Kita bisa sejenak begitu suami bertindak lain, kita langsung bang balik lagi ke manusia lama. Jadi Tuhan itu harus ubahkan hati saya, beri saya kemampuan kayak berkembang gitu loh, kayak apa namanya, berkembang gitu loh, tumbuh jadi kemampuan untuk kapasitas kita untuk mengasihi, kapasitas kita untuk mendengarkan akan lebih besar gitu. Saya belajar bahasa Indonesia. Kapasitas kita untuk menerima, mendengarkan orang lain itu akan lebih besar. Nah, ini barusan di minggu kemarin saya bantu orang punya mission camp. Nah, orang Islam diundang, untuk satu keluarga Muslim diundang untuk berbicara. Nah, kemudian satu orang tuh yang Kristen, dia tuh nggak tahu, dia bilang itu salah kok. Jadi itu kayak sebel gitu. Terus sebel banget gitu. Terus saya bilang, saya ngerti gitu. Kalau kita itu tidak punya kemampuan untuk kapasitas dari Tuhan untuk mengasihi, kita nggak akan bisa dengar orang yang menentang kita. Misalnya, kalau misalnya orang itu mengkritik kita nggak akan punya kemampuan untuk mendengar gitu. Nah, kalau Tuhan sudah kasih kita kemampuan untuk mengasihi, kita akan bisa mengasihi. Saya punya teman dekat saya itu, teman kerja saya, ya ampun, anti Tuhan Yesus, anti ini, anti kekristenan. Mungkin orang itu tidak memberikan kita alasan untuk mengasihi, tetapi Tuhan memberikan kita alasan untuk mengasihi. Jadi alasan untuk mengasihi itu bukan datangnya dari manusia yang kita kasihi. Karena kalau si manusia itu jahat, iya, tapi Tuhan, alasan itu datangnya dari Tuhan. Jadi semua itu masalah antara saya dengan Tuhan. Bukan masalah saya dengan orang itu. Suami saya tidak kasih saya alasan untuk saya setia. Tapi Tuhan kasih saya alasan untuk setia. Karena Tuhan itu setia. You see? Semua, it's everything. Semua itu it's about, adalah urusannya adalah antara kamu dengan Tuhan. Nah, kalau jawabannya yang simple adalah minta Tuhan. Minta Tuhan supaya dikasih kita itu kemampuan untuk mengasihi. Does it make sense?